Setia pada tugas, teguh pada prinsip, kerja keras hari ini adalah kehormatan untuk hasil gemilang esok hari. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2, edisi minggu ketiga, bulan Februari kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Fania, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri rangkaian rapat pimpinan tahun 2026 yang diawali dengan Rapim TNI Polri dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mengusung tema peran strategis TNI Polri dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian energi, serta mendorong ekonomi yang produktif dan inklusif. Forum ini menjadi momentum penting dalam menyamakan visi, memperkuat sinergi, dan meningkatkan soliditas dalam menghadapi tantangan nasional maupun global. Kehadiran Pangko Armada 2 mencerminkan komitmen Koarmada 2 dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah serta menjaga stabilitas nasional. Rangkaian kegiatan berlanjut pada Rapim TNI tahun 2026 yang mengusung tema TNI Prima Indonesia Maju dan Berdaulat yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin. Hingga Rapim TNI Angkatan Laut tahun 2026 yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Forum strategis ini menjadi wadah penyelarasan kebijakan dan langkah operasional TNI Angkatan Laut ke depan, sekaligus memperkuat kesiapan dan profesionalisme prajurit dalam menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah perairan Indonesia. Koarmada 2 kembali menorehkan prestasi dan aksi nyata bagi negeri. Atlet Janus renang Koarmada 2 berhasil meraih 3 medali emas dan 2 medali perunggu dalam ajang Sidoarjo Open Swim 2026 kategori TNI Polri. Capaian ini menjadi bukti keberhasilan pembinaan olahraga sekaligus kesiapan jasmani prajurit dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Tak hanya berprestasi, kepedulian terhadap lingkungan juga ditunjukkan melalui aksi bersih pantai oleh prajurit KRI Hiu 634 di Pantai Batulo Bau-Bau. Kegiatan ini melibatkan prajurit dan masyarakat sebagai wujud komitmen menjaga kelestarian pesisir serta menanamkan semangat kebaharian kepada generasi muda. Melalui prestasi dan aksi sosial, Koarmada 2 terus hadir memberi manfaat bagi bangsa dan negara. Koarmada 2 terus meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit melalui latihan terpadu di laut dan darat. Dua unsur kapal perang KRI Sidat 851 dan KRI Pulau Raas 722 menggelar latihan bersama di perairan Karangunarang, Laut Sulawesi. Latihan meliputi komunikasi taktis, passing exercise, semapur, flag hoist hingga rush approach yang dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi guna memperkuat interoperabilitas serta kerjasama unsur di laut. Kehadiran kedua KRI tersebut juga menjadi wujud nyata komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan dan menegakkan hukum di wilayah perbatasan. Sementara di tempat terpisah, Denmako Koarmada 2 menggelar latihan menembak laras panjang dan pistol sebagai bagian dari pembinaan kemampuan dasar keprajuritan. Latihan ini bertujuan mengasah naluri tempur, meningkatkan ketepatan dan konsentrasi, serta menjaga kesiapan operasional prajurit. Melalui latihan yang berkesinambungan, Koarmada 2 menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat profesionalisme dan kesiapsiagaan dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut demi tegaknya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
Koarmada 2 mematangkan kesiapan pelaksanaan latihan operasi pertahanan pantai tahun anggaran 2025 melalui apel gelar pemeriksaan kesiapan gladi lapangan yang digelar di Dermaga Madura Koarmada 2. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Komandan Kodiklatal Laksamana Muda TNI Singgi Sugiarto dan dihadiri Kepala Staf Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI Agam Endrasmoro sebagai wujud dukungan terhadap latihan TNI Angkatan Laut. Apel gelar dilaksanakan untuk memastikan kesiapan personil, alutsista serta sarana dan prasarana pendukung sebelum memasuki tahapan gladi lapangan. Seluruh unsur yang terlibat baik secara langsung maupun melalui video conference menyatukan persepsi dan memperkuat koordinasi guna mendukung kelancaran latihan. Selain kesiapan teknis, Koarmada 2 juga menggelar doa bersama di Geladak KRI Raden Edi Martadinata 331 sebagai ikhtiar spiritual memohon keselamatan dan keberhasilan Lat-Ops Hantai tahun anggaran 2025. Kegiatan ini dihadiri Direktur Latihan Kodiklatal Brigjen TNI Marinir Joni Sulistiawan, Asisten Operasi atau ASOPS Pangko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut I Gede Putu Iwan, Komandan Satuan Kapal Eskorta atau Dan Satkor Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Adam Cahya S, serta para komandan KRI yang terlibat, menjadi momentum mempererat sinergi dan soliditas antar satuan. Dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi, Inspektur Koarmada 2 atau IR Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI Slamet Haryono CHRM Pemter Opsla menerima kunjungan kerja Senior Manajer Niaga PLN Jawa Timur Agus Tri S beserta staf. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat di Smatbek Koarmada 2 Ujung Surabaya. Usai pertemuan, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan dan pengecekan jaringan serta gardu listrik layanan khusus atau YANSUS di lingkungan Koarmada 2. Netizen Koarmada 2 turut hadir dalam pelantikan pengurus Mafida, Warda, dan LPK Gerakan Pramuka Jawa Timur masa bakti 2025 sampai 2030. Berikut liputan selengkapnya. Asisten Teritorial Pangko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut Jani Sujani Enterhanla menghadiri pelantikan pengurus Majelis Pembimbing Daerah atau Mabida, pengurus Kuartir Daerah atau Kuarda, dan Lembaga Pemeriksa Keuangan atau LPK Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur masa bakti 2025 sampai 2030. Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso bertempat di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Kehadiran Koarmada 2 dalam pelantikan tersebut merupakan wujud dukungan dan komitmen dalam mendukung kegiatan kepramukaan sejalan dengan peran TNI dalam pembinaan potensi maritim dan pembangunan karakter bangsa. Sinergi antara TNI Angkatan Laut dan Gerakan Pramuka diharapkan terus terjalin guna mewujudkan Indonesia yang kuat, berdaulat, dan bermartabat. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Poto Alijaya SAMSI menghadiri rapat staf dan komando atau Rasko Koarmada RI tahun 2026 yang dipimpin oleh Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata. Kegiatan tersebut digelar di Gor OB Syaaf, Mako Koarmada RI Jakarta Pusat sebagai forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan arah kebijakan di lingkungan Koarmada RI. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada 2 juga menerima penghargaan prajurit berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kerja keras, dan profesionalisme prajurit Koarmada 2. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa Koarmada 2 terus menorehkan prestasi membanggakan di berbagai bidang sekaligus menjaga nama baik TNI Angkatan Laut di tingkat nasional. Komando Armada 2 menunjukkan komitmennya dalam mendukung program nasional pemberantasan narkoba dengan menghadiri launching Jawa Timur Bersih Narkoba atau Bersinar yang digelar di Gedung Balai Pemuda Surabaya.
Koarmada II diwakili Kepala Dinas Hukum Koarmada II Kolonel Laut Hukum Yopi Roberti Riri. Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, serta unsur Forkopimda Provinsi Jawa Timur sebagai wujud sinergi lintas sektor dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu, Koarmada II juga hadir dalam upacara gelar operasi penegakan ketertiban dan operasi justisi polisi militer tahun anggaran 2026 yang dilaksanakan di lapangan Ayani Kodam 5 Brawijaya, Surabaya. Kegiatan tersebut dihadiri Komandan Satuan Kapal Bantu Koarmada II, Kolonel Laut Pelaut Erwin Herdianto M. Terhanla MM bersama Komandan Satuan Kapal Cepat Koarmada II, Kolonel Laut Pelaut Arif Kurniawan H, Komandan Satuan Kapal Selam Koarmada II, Kolonel Laut Pelaut Moh Akbar, serta Komandan Polisi Militer Koarmada II, Letkol Laut PM Daniel Dwi Handoyo. Upacara yang dipimpin Kasdam 5 Brawijaya Brigjen TNI Zainul Bahar SHMSI ini menegaskan komitmen Koarmada II dalam meningkatkan disiplin, kepatuhan hukum, serta profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut. Komando Armada II menyambut kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Kehadiran Kepala Staf Koarmada II Laksamana Pertama TNI Agam Endras Moro mencerminkan dukungan TNI Angkatan Laut khususnya Koarmada II terhadap agenda kunjungan kerja Menko Polkam di Jawa Timur sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Pada hari yang sama, Koarmada II juga menjadi lokasi penyambutan purna tugas Satgas Pamtas RI PNG Yonif 500 Sikatan tahun 2025 sampai 2026 di Dermaga Ujung, Surabaya. Upacara yang dipimpin Brigadir Jenderal TNI Zainul Bahar tersebut menegaskan apresiasi atas dedikasi prajurit dalam menjaga kedaulatan perbatasan sekaligus mencerminkan soliditas dan sinergi TNI dalam mendukung pertahanan negara. Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI selaku Panglima Komando Tugas Gabungan Amfibi atau Pangkogas Gapfib melaksanakan onboard di KRI Brawijaya 320 dalam rangka pelayaran menuju daerah latihan operasi pertahanan pantai atau LATOPS Hantai tahun anggaran 2025. Kegiatan ini merupakan bentuk pengendalian dan pengawasan langsung terhadap kesiapan unsur dan personel guna memastikan seluruh rangkaian latihan berjalan sesuai rencana serta mendukung kesiapsiagaan operasional TNI Angkatan Laut. Dalam perjalanan menuju daerah latihan di perairan Bangka Belitung, Pangko Armada II memimpin langsung serial latihan unsur Kogas Gapfib, yakni KRI Brawijaya 320, KRI Raden Edi Martadinata 331, KRI Pulau Fani 731, serta satu unsur yang tergabung dalam LATOPS Hantai 2025, yakni KRI John Lee 358. Rangkaian latihan ini menjadi bagian penting dalam skenario LATOPS Hantai 2025 untuk meningkatkan interoperabilitas, profesionalisme, dan kesiapan tempur unsur-unsur yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan operasi pertahanan pantai secara optimal. KRI Prabu Siliwangi 321 di bawah komando Komandan KRI Prabu Siliwangi 321 Kolonel Laut Pelaut Kurniawan Kusat Maja melaksanakan port visit di Port of Casablanca, Maroko dalam rangka pelayaran kembali menuju Indonesia. Kedatangan KRI Prabu Siliwangi 321 disambut oleh Atase Pertahanan Republik Indonesia di Madrid, Kolonel Penerbang Agus Dwi A yang membawahi wilayah Spanyol dan Maroko bersama staf KBRI Maroko sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan diplomasi maritim TNI Angkatan Laut.
Usai pelaksanaan port visit, Komandan KRI Prabu Siliwangi 321 beserta sejumlah perwira melaksanakan rangkaian Course Tactical sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan dan kerjasama militer. Kunjungan pertama dilaksanakan kepada Kolonel Major Hutou Tou selaku Commandant of the Garrison. Dilanjutkan kepada Kolonel Sedrakzi selaku Commandant of First Naval Base, serta ditutup dengan kunjungan kepada Kolonel Major Akouli selaku Commandant of Sentry Maritime Sector. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada 2, disiplin, unggul, andal, Gorawira, Madya Jala, Jaya Jaya Mani.